Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhabana hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa ta'dil mahdur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Ana menyapa kembali lewat channel ini. Syukur kepada Allah yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kita nikmat Islam, iman, semoga ihsan. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kelonggaran, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Toyib, pada kesempatan yang baik ini Ana sebenarnya ingin menjawab beberapa pertanyaan, terutama yang kaitannya dengan mention atau komen-komen di channel YouTube. Kaitannya adalah mungkin ini banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita yang umat muslim pada umumnya, yang mungkin memang belum pernah atau belum sempat masuk atau memang diqadar Allah bukan dari golongan Islam Jamaah dulunya. Banyak pertanyaan, ada juga yang WA anak kemudian bertanya ya. Pada dasarnya kesempatan ini kita gunakan untuk sharing saja atau ya berbagi pengalaman khususnya kepada Bapak Ibu yang jamaah muslimin yang diqadar Allah alhamdulillah belum pernah seperti kami, yaitu sempat dalam golongan Islam Jamaah. Bapak Ibu saudara muslim semuanya, seperti yang sudah pernah Ana sampaikan, kalau boleh memilih, Ana tidak ingin seperti ini. Artinya kalau boleh memilih ya tentunya menetapi agama Islam itu harapannya langsung benar, ditunjukkan langsung pada kebenaran. Tetapi yang terjadi pada Ana dan keluarga Ana sampai saat ini masih diqadar ya, terutama keluarga Ana ya, masih diqadar oleh Allah, masih banyak sekali dan belum ada yang hijrah ya, hanya keluarga kecil Ana dan adik Ana yang sudah hijrah. Tetapi secara umum keluarga, bude-bude ya, mertua dan lain sebagainya, adik masih dalam golongan Islam Jamaah. Nah, menanggapi pertanyaan sebagian jamaah atau pemirsa, yaitu yang pertama adalah mengapa susah sekali berhijrah ya, atau susah sekali hijrah dari Islam Jamaah, atau mereka melihat bahwa yang hijrah ini masih sedikit ya dibandingkan komunitas mereka yang boleh dibilang masih sangat banyak dan masih sangat tersebar luas ya di seluruh Indonesia, bahkan di daerah-daerah. Dan ada juga yang menanyakan, banyak kenalan, kerabat, kolega maupun bahkan keluarganya yang masih di dalam Islam Jamaah. Intinya mengapa mereka itu susah sekali ya untuk berhijrah atau sadar ya, hanya beberapa ya, hanya yang hijrah itu mungkin belum banyak begitu ya, anggapan dari saudara kita yang mengajukan pertanyaan ini. Toyib, karena ini sesinya sharing, yang pertama adalah tidak lepas dari kuasa Allah atau qadar Allah ya. Jadi Allah itu mengkhususkan rahmatnya, hidayahnya, nikmat Islam yang benar itu tidak ke sembarang orang. Artinya saat ini mereka yang masih dalam Islam Jamaah memang
masih dikehendaki Allah seperti itu. Ya, semoga kita selalu berusaha dan mendoakan agar saudara-saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah ini segera Allah berikan hidayah taufik. Karena seperti pertemuan yang lalu bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatul dilalah wal irsyad, yaitu hidayah berupa petunjuk dalil dan petunjuk kebenaran. Insya Allah banyak sekali, atau bahkan mereka setiap hari itu membaca sendiri ya tentang kebenaran-kebenaran, dan kami dari kawan-kawan hijrah juga menyampaikan takdil mengenai mereka, tetapi mereka belum mau ya ditunjukkan dalil, ditunjukkan hukum-hukum yang benar mengenai penyimpangan mereka belum mau ya. Jadi hidayatul dilalah dan wal irsyad ini sifatnya umum, bahkan mereka juga mengkaji sebenarnya di dalam, atau minimal sholat ya. Di dalam sholat mereka yang minimal 17 rakaat itu ada di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukkan ke jalan yang benar ya. Atau mereka juga mengkaji dalil-dalil mengenai jamaah, tetapi mereka belum mau menerima ya kebenaran atau makna jamaah yang sesungguhnya ya. Itu memang tidak lepas dari hidayah ya. Kalau hidayatul dilalah atau petunjuk berupa dalil itu sebenarnya sudah disampaikan ya. Dan petunjuk kebenaran juga sudah disampaikan, dan mereka insya Allah juga pernah dengar ya, bahkan mereka kaji sendiri. Kemudian yang kedua namanya hidayatul taufik. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang lebih khusus ya. Hidayah yang lebih khusus yang kaitannya dengan hati. Jadi apabila seseorang itu diberikan hidayah taufik oleh Allah Jalla wa'ala, dia dapat menerima, hatinya dapat menerima kebenaran itu. Dan ini memang hidayah yang bersifat khusus. Jadi hanya orang yang dikehendaki Allah yang bisa menerima pemahaman yang benar. Makanya banyak sekali saudara-saudara kita yang di dalam Islam Jamaah itu belum bisa menerima nasihat, ataupun ya bahkan mereka menutup diri dari kita, sehingga dia belum pernah mendengar, bahkan ada banyak juga yang belum pernah mendengar tentang penyimpangan mereka, maupun takdil yang kita sampaikan, itu belum banyak yang mendengar. Makanya dengan segala upaya, salah satunya dengan video YouTube ini, ataupun kita meng-share di media-media sosial, harapannya saudara-saudara kita yang masih di dalam Islam Jamaah sedikit banyak dan berbagi kesempatan bisa melihat dan harapan kita juga semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada mereka. Seperti dalam Al-Qur'an ya, dalilnya innallaha yahtasu bi rahmatihi may yasha may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi barang siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang masih di dalam Islam Jamaah, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah taufik, bisa menerima kebenaran ya. Atau antum amalkan doa yang sering ana sampaikan mungkin ke ustadz-ustadz yang lain, yaitu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah,
tunjukkanlah yang benar itu, yang benar menurutmu benar menurut, bisa benar menurut kami, ya. Sebaliknya, tunjukkanlah yang batil itu menurut Allah Rasul juga batil menurut kami, dan berilah kami kemampuan rezeki untuk menjauhinya. Ma'asyiral muslimin, semoga dengan doa ini Allah nantinya akan memberikan hidayah, taufik kepada mereka, dan akhirnya bisa berhijrah kepada Islam rahmatan lil alamin dan menyatu kembali kepada jamaatul muslimin tanpa ada sekat-sekat lagi atau tanpa ada witonah lagi atau rahasia lagi, sehingga kita bisa menjalankan beribadah bersama, membaur dengan umat Islam pada umumnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama memang murni dari kuasa Allah, kehendak Allah. Yang kedua, kaitannya dengan doktrin atau pengajian mereka. Jadi mengapa mereka sangat susah sekali berhijrah? Karena kalau kita lihat intensitas pengajian mereka itu seminggu bisa 3 kali, ya, malam itu bisa 3 kali, kemudian setiap hari Minggu maupun minimal 1 bulan 2 kali itu ada pengajian lagi, ya, yang Minggu siang biasanya. Itu biasanya pengajian desa maupun pengajian daerah kalau istilah dulu di Islam Jamaah. Dengan intensitas pengajian yang begitu sering, ya, dan materi yang disampaikan adalah kebanyakan, mayoritas itu adalah doktrin, ya, doktrin seperti yang sering kita sampaikan, ya, bahwa jalan tunggal satu-satunya selamat masuk surga, selamat dari neraka adalah menetapi jamaah ini, ya, menetapi Quran hadis jamaah atau pengajian di Islam jamaah itu. Ada juga doktrin yang jamaah ini surga, ya, surga itu kalau bisa menetapi jamaah Islam jamaah ini pasti surganya, luar jamaah itu neraka atau mereka itu pasti masuk neraka. Ada juga doktrin itu dua doktrin. Ada juga yang doktrin di luar itu ibadahnya tidak ada yang diterima karena tidak mempunyai imam seperti kita. Itu doktrin juga. Doktrin yang lain yang dulu sering membelenggu kita itu bahwa keilmuan di luar itu tidak sah, ya. Yang sah adalah keilmuan kita, karena keilmuan kita itu mangkul musnad mutasil gitu. Itu juga doktrin. Akhirnya ya menganggap keilmuan di luar itu tidak salah, tidak murni dan lain sebagainya. Ada doktrin lagi misalkan yang menetapi ibadah kalau di dalam jamaah itu diterima oleh Allah, kalau salah diampuni. Tetapi kalau mereka yang di luar jamaah itu kalau beramal itu tidak diterima, apalagi salah, itu dipersilahkan duduk di neraka. Itu man amila lillah fil jamaah fa asoba qabila min wa in aqta'a ghafarolah wa may ya'mal yabtaqil firqah fa asoba lam taqabbalallahu min wa fa in aqta'a falyatabawa ma'adahu minan nar. Itu insyaallah dalilnya. Jadi kalau di jamaah beramal pasti diterima, kalau salah diampuni di dalam Islam jamaah itu. Kalau orang luar udah beramal benar tidak diterima, apalagi amalnya salah. Nah, doktrin ini bagi penganut Islam jamaah itu sangat manjur sekali. Khususnya ya ana bercermin pada diri ana, ya, 33 tahun, 34 tahun di dalam Islam jamaah karena doktrin itu, ya, sehingga
begitu kuat sekali. Bahkan kalau ada kita melihat kadang ada acara pengajian yang di luar itu dan terpaksa kita harus ikut, misalkan ada acara di tempat kerja, kemudian untuk budi luhur ya, di acara kemasyarakatan itu kadang ada ustadz dari luar ya yang kadang kita terpaksa mengikuti begitu. Mereka menerangkan dalil ya, apa itu petunjuk, apa itu hidayatul dilalah wal irsyad itu ya, kita karena hati kita ditutup ya tidak bisa menerima ya, karena kuatnya doktrin tadi. Nah itulah yang susah sekali ya. Saya bisa membayangkan pada saat itu betapa doktrin ini sangat membentengi begitu ya, atau doktrin ini sangat balung sumsum, gimana ya, sangat menyatu kepada pikiran hati kita sebagai Islam Jamaah dulunya. Walaupun secara pendidikan mungkin atau secara intelektualitas itu kita ada begitu ya, maksudnya ya juga pernah sekolah, pernah kuliah itu, tetapi dengan doktrin-doktrin itu ya juga terlena begitu saja. Karena memang dasarnya seperti Ana aja, berasal dari golongan awam ya, awam munas. Jadi begitu ada kelihatan pengajian yang ada embel-embelnya, kita kembali mengaji Quran hadis menurut kemurnian dengan ilmu mangkul musnad mutasil, ya seperti terpedaya begitu ya. Nah tanpa apa itu kita merasa di golongan yang benar, yang dijanjikan surga satu-satunya. Nah itu faktor yang kedua. Jadi faktor dari doktrin, intensitas doktrin dan apa itu kuatnya doktrin di dalam Islam Jamaah itu yang selama ini memang kita akui sangat manjur sekali untuk membentengi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah faktor apa itu sudah pada zona nyaman ya. Jadi zona nyaman atau sudah terlanjur enak di dalam Islam Jamaah sehingga susah hijrah. Jadi seperti ini, kita bayangkan apabila kita sudah dalam komunitas Islam Jamaah itu, kehidupan sehari-hari kita itu banyak bergaul dengan apa itu orang-orang Islam Jamaah juga. Kemudian kita interaksinya sudah jadi begitu kan. Kemudian kita banyak melakukan apa itu pengajian-pengajian yang tertib, kemudian apa itu hubungan-hubungan dengan terutama di dalam kalangan Islam Jamaah itu bagus, baik, apalagi ditambah mereka-mereka yang punya dapukan itu seperti kepengurusan begitu ya di dalam Islam Jamaah, sehingga mereka juga sudah merasa settle atau enak atau di dalam zona nyaman dan kehidupannya sudah berjalan mengikuti alur di dalam Islam Jamaah. Bahkan banyak juga kolega-kolega mereka atau rekan bisnis mereka ataupun tempat mereka bekerja, tempat mereka mencari uang, itu hubungannya atau berantai begitu di dalam siklus Islam Jamaah. Sehingga apabila apa itu zona nyaman ini apa itu hilang, itu mereka merasa ketakutan sekali, ketakutan dikucilkan, ketakutan kehilangan maisha, kehilangan mata pencaharian, kehilangan teman, kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan apa ya, kehilangan komunitas, kehilangan dapukan sebagai pengurus, ya intinya zona nyaman, karena memang suatu kehidupan yang sudah berjalan itu mau gak mau membuat manusianya itu memang harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Nah, kalau di dalam Islam Jamaah itu sudah bertahun-tahun maupun sudah dalam jangka waktu yang lama, itu seperti sudah
terjalin begitu ya, sudah ada rantainya, sudah terbentuk siklusnya, sehingga sebagian orang yang masih menganggap bahwa masih mereka enak di zonanya ini, itu sangat susah berhijrah ya, sangat susah. Bahkan yang sudah tahu kebenaran pun kadang ya masih memilih untuk di zona nyaman ini ya, banyak. Jadi seperti Ana kenal dengan salah satu mubalik daerah gitu ya. Mubalik daerah ini statementnya adalah sudah berada di zona nyaman. Nah, ini kami anggap bahwa mubalik ini ya tidak berilmu ya, karena dia sudah tahu kebenaran, sudah tahu kesesatan, tetapi dia mengganti dengan kenyamanan dunia ya. Dia masih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan dia hijrah. Padahal kalau dia hijrah itu di lingkungan itu adalah karena beliau adalah salah satu dai, tentunya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap jamaah-jamaah, anggota Islam jamaah yang lain. Nah, ini yang sangat kami sayangkan. Juga ini juga ya himbauan maupun ya sedikit nasihat kepada Islam jamaah yang masih bunglon. Bunglon itu dalam arti seperti ini. Jadi mereka masih di dalam Islam jamaah, pemahamannya sebenarnya sudah mengingkari itu, sudah tahu kebenaran, tetapi masih ada di dalam. Harapannya yang masih di dalam itu mempunyai misi ya, misi untuk amar ma'ruf ya, misi untuk karena mereka masih mempunyai akses ya, masih bergaul dengan mereka, memperoleh informasi. Harapannya masih mempunyai misi dan suatu saat harus segera berhijrah ya, harus. Jadi harus, karena sudah tahu kebenaran ya, harapannya segera mungkin dapat segera berhijrah. Memang tidak mudah manusia muslimin untuk berhijrah karena keadaan yang demikian, itu memang tidak mudah ya. Dan kami harapkan selalu berdoa kepada Allah diberi kekuatan untuk berhijrah, karena hijrah ini adalah ibadah yang besar pahalanya, ibadah yang tidak mudah tentunya, sangat banyak konsekuensinya di dunia. Tetapi ingatlah bahwa tujuan kita untuk kehidupan akhirat tentunya lebih besar dan lebih lebih mulia ya. Itu adalah beberapa faktor ya. Tadi yang pertama adalah karena memang dari qadar Allah. Yang kedua itu dari yang kita sampaikan tadi adalah dari doktrin. Yang ketiga adalah zona nyaman ya. Itu sepanjang yang Ana ketahui, mungkin dari sumber-sumber lain atau ustadz-ustadz lain atau teman-teman hijrah lain itu bisa menambahkan, karena ini sifatnya cuman sharing saja, sehingga sedikit banyak dapat memberikan gambaran. Ini tentunya video ini banyak yang Ana tunjukkan kepada umat Islam pada umumnya yang pengen tahu kenapa kok yang berhijrah itu ya sudah banyak, tetapi kok banyak sekali yang masih di dalam menjadi anggota Islam jamaah. Nah, itu kurang lebihnya itu yang bisa Ana sampaikan dan untuk sharing saja. Jadi semoga bisa memberi gambaran ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua yang umat Islam pada umumnya juga berkenan membantu kami dalam rangka untuk menyadarkan saudara-saudara kami di dalam Islam jamaah. Yang pertama, mereka adalah saudara kita Islam, dan pada dasarnya mereka ini adalah orang-orang baik sekali, orang-orang yang benar-benar ingin surga sebenarnya. Tetapi qadarullah mereka masih di dalam kubangan kesesatan, kubangan syubhat, dan kami selaku mantan
alumni itu ingin sekali menolong mereka, memberi masukan kepada mereka, memberi petunjuk kepada mereka, karena sebenarnya mereka adalah dulunya orang-orang dekat kami, ya, seperti keluarga, teman dekat. Saya tuh punya teman dekat, ya saat ini ya renggang ya hubungannya karena saya sudah berhijrah, dan banyak saudara dan lain sebagainya. Pada dasarnya mereka lah orang-orang dekat kami yang saat ini karena mereka masih di dalam Islam jamaah, hubungan kita menjadi canggung, menjadi renggang, bahkan putus hubungannya. Ya, jangankan hubungan persaudaraan, hubungan pernikahan aja bisa cerai, banyak sekali kasusnya. Nah, itu yang sedikit yang bisa saya share di kesempatan siang hari ini. Semoga itu bisa menjawab sebagian pertanyaan dari saudara kita Islam pada umumnya, dan itulah yang kita alami. Dan semoga mereka mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian sharing kita pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.